Hei, selamat datang lagi di Lembaga Papindo. Video kita kali ini, saya akan mengajarin bagaimana teknik meningkatkan omset penjualan kita dengan menggunakan yang gratisan, yaitu Facebook Marketing. Jadi ini merupakan teknik awal saja, ini gambaran saja ya teman-teman ya, bagaimana sih, apa sih yang dimaksud dengan Facebook Marketing. Rata-rata semuanya teman-teman pasti mengenal itu namanya itu Facebook. Ya, bagaimana membuat Facebook, kemudian mendaftarkan Facebook. Tapi untuk mendaftarkan bagaimana Facebook marketing yang baik dan benar itu belum tentu. Ayo kita simak video kita kali ini. Oke. Nah, kenapa? Di sini kenapa Facebook? Kenapa kita mau pilih Facebook? Karena perlu teman-teman ketahui bahwasanya tren gaya hidup semua orang pasti rata-ratanya punya Facebook. Kemudian di dalam Facebook itu teman-teman pasti mempunyai suatu komunitas yang besar. Tapi kalau misalnya kita nggak ada komunitas, kita bisa cari aja komunitas mana aja yang cocok dengan produk kita. Jadi kita mau jual masker. Berarti kita cari komunitas yang orang rata-ratanya punya masker. Maunya di mana grup-grupnya. Nanti kita akan pelajari. Nanti saya akan ajarin step by step. Ya nggak apa-apa ya teman-teman, ini hanya gambaran aja. Kemudian di dalam Facebook itu kebanyakan orang interaktif. Artinya men-chatting. Hidup dia semuanya ya. Terus Facebook itu tidak memungut biaya. Tidak disuruh biaya, kecuali kita mau pasang iklan ya teman-teman ya. Jadi kalau kita nggak pasang iklan, kita semuanya itu adalah gratis ya teman-teman. Oke. Nah, perlu teman-teman ketahui semua, setelah saya rekap data yang terbaru ya, data terbaru April 2020, itu Facebook merupakan media sosial yang paling tinggi digunakan. Ya, media paling tinggi digunakan di Indonesia. Ya, Facebook, kemudian YouTube, baru WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, Instagram, dan sebagainya ya. Jadi Facebook itu merupakan media sosial yang paling tinggi. Itu terdata terbanyak di April 2020. Makanya Facebook rata-rata semuanya pasti sudah punya Facebook. Kemudian secara dunia, negara pengguna Facebook yang terbanyak itu adalah Indonesia, itu di posisi yang keempat. Ya, saudara-saudara, teman-teman semua. India adalah yang paling banyak, kemudian yang kedua Amerika Serikat, yang ketiga Brazil. Indonesia berada di posisi nomor 4 pengguna Facebook terbanyak di dunia, teman-teman ya. Kemudian, kita ini hanya sekilas dulu. Jadi nanti di dalam Facebook marketing itu kan akan saya fokuskan, ya. Jadi kita akan fokuskan bagaimana membuat Facebook halaman dan Facebook event atau acara. Kenapa teman-teman? Kenapa mau Facebook halaman dan event? Karena dengan Facebook halaman dan event itu bisa muncul di halaman pertama Google. Kemudian bisa muncul di Facebook di berandaran orang yang kita targetkan. Misalnya kita jual masker, maka orang-orang yang misalnya yang kepingin beli masker, nanti dia akan berada di berandarannya gitu ya. Kemudian Facebook halaman, Facebook itu dapat dikembangkan ke Facebook Ads, cocok untuk produk. Jadi kalau misalnya kita udah buat Facebook halaman kita dengan semenarik mungkin, kalau kita mau meningkatkan penjualan omset kita, maka kita tinggal iklankan aja dengan Facebook Ads, teman-teman gitu ya. Oke? Nggak apa-apa, nanti kita ajarin step by step semuanya ya teman-teman. Ini hanya pengenalan dulu. Nah, kemudian di dalam Facebook itu kita akan kenal, itu ada 2 produk, yaitu produk lokal dan produk nasional. Bagi teman-teman semua, bagi yang pemula, bagusnya kita awalin dulu dengan produk yang bersifat lokal. Apa sih yang bersifat lokal produknya? Adalah produk lokal itu adalah yang bisa offline dan online. Artinya bisa negosiasi via online atau offline. Jadi artinya tidak bisa kirim ke seluruh Indonesia. Contohnya kita jual bakso atau jual kayak mana ya. Kalau misalnya produk kita belum siap secara nasional, kita bagusnya kuasai dulu yang lokal dulu ya teman-teman ya.
Jadi jangan serakah mau langsung nasional, nanti kewalahan, ilmu kita nggak sampai situ dulu. Jadi kita kuasai dulu yang lokal dulu. Setelah lokal kita kuasai, baru kita secara nasional. Kemudian di dalam media online hanya sebagai penyampaian informasi. Misalnya produk kita mau informasikan, misalnya ada promonya, kemudian ada segala macam spesial di dalam resep kita bisa aja promo menyampaikan informasi. Kemudian bisa transaksi via online atau offline gitu ya. Jadi media yang cocok di sini adalah fanpage ya, Google Business dan Instagram. Nah, itu media yang cocok. Ya, kemudian segmen pasar. Segmen pasar itu kita mulai dari kota domisili kita dulu. Kota domisili, misalnya kita di Medan, kita kota domisili di Medan dulu. Baru kota di sekitar kota domisili. Misalnya di sekitar daerah Medan itu misalnya ada Lubuk Pakam, misalnya ada Tebing Tinggi, kemudian di Tembung segala macam ya. Kita kuasai dulu yang kota domisili kita, kemudian yang di sekitar kota domisili kita, teman-teman. Setelah itu baru kita kuasai provinsi. Ya, teman-teman gitu ya. Nah, setelah kita kuasai semua, kita udah mahir di dalam produk lokal kita, barulah kita siap-siap untuk membuat produk kita menjadi produk nasional. Jadi produk nasional itu artinya bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Artinya produk kita kalau dikirim ke Indonesia itu ke seluruh Indonesia itu pelosok-pelosok sampai Papua, artinya produk kita siap. Ya, siap dipasarkan di produk nasional dan sampai di tujuannya itu pasti masih segar, artinya masih fresh ya. Misalnya contohnya kita punya seragam sekolah, ya seragam sekolah. Otomatis kalau kita bisa kirim kemana saja, ya kain itu seragam itu masih kan nggak bisa busuk nggak segala macam ya, masih artinya seragam kain-kain itu semua masih nggak bisa busuk ya. Jadi otomatis kita siap mengirimkan ke seluruh Indonesia. Kemudian negosiasinya via online. Kebanyakan orang kalau misalnya mau transaksi itu via online, mau kirim daftar harga, kirim sampel atau kirim resi, semuanya serba online ya. Jadi boleh di sini contohnya seragam sekolah ya dan lain-lain ya, teman-teman boleh cek aja. Kemudian transaksinya biasanya full online tanpa bertemu dengan pembeli. Jadi pembeli itu hanya melihat ya, hanya melihat website kita. Ya, media yang cocok dari sini teman-teman itu adalah Blogspot, WordPress dan website. Jadi pembeli itu kebanyakan melihat Blogspot kita atau WordPress kita atau website kita. Mereka di situ sudah banyak rekomendasi, kemudian banyak testimoni, banyak gambar-gambar yang mencerminkan bahwasanya usaha kita, bahwasanya usaha real dan maju. Jadi Blogspot dan WordPress dan website itu anggap kita sebagai ruko kita, ya penjualan ruko kita. Sedangkan di Facebook, kita artinya kita menyewa lapak aja. Misalnya di lapak itu ya ramai-ramai menyewa lapak. Tapi kalau kita mau meningkatkan ilmu kita, mau meningkatkan produk kita mesti menguasai Blogspot, WordPress, atau website. Itu artinya membuat ruko menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Oke, teman-teman saya rasa sudah ada gambaran bagaimana yang namanya produk lokal dan produk nasional. Ya, jadi kita akan artinya kuasai dulu, kita secara dasar pemula kita lebih kuasai kepada produk lokal dulu teman-teman ya. Kemudian teman-teman perlu ketahui, kita misalnya kita mau artinya kita bermain dalam internet marketing atau dunia digital marketing, kita pertama kita harus kuasai dulu bagaimana sih karakter mesin Google membaca, artinya membaca website. Kita harus memahami dulu supaya kenapa? Supaya kita bisa apa yang dibutuhkan oleh mesin, kita penuhi, otomatis website kita, blogspot kita, penjualan kita pasti akan di halaman pertama. Jadi yang dibaca oleh mesin Google di sini adalah linknya, ya URL atau linknya, kemudian judulnya, kemudian teks atau description-nya. Jadi strategi kita adalah tanamkan atau gunakan kata kunci ya, kata kunci link itu yang utama, ya kemudian judulnya, kemudian teksnya. Teman-teman nggak usah bingung, ayo saya akan ajarin itu bagaimana sih link, judul, dan teksnya. Nah ini adalah contohnya, misalnya di dalam sini komunitas Papindo ini merupakan URL-nya, linknya, kemudian judulnya. Jadi judulnya itu sangat penting ya, sangat penting sekali. Sebelum kita membuat judul, kita harus riset dulu teman-teman ya, seperti yang di video-video kemarin. Artinya cara risetnya bagaimana dengan Google Suggestion atau Google TOID atau Google Indonesia, kemudian nanti ke Google Trend,
kemudian ke Google Keyword Planner. Jadi banyak sekali risetnya, tapi nanti kita akan ulangi lagi step by step. Nanti saya akan ajarin bagaimana membuka Facebook marketing yang baik dan benar. Jadi teman-teman ini hanya sebagai gambaran saja ya. Jadi ini adalah judulnya atau linknya sangat besar. Kemungkinan kita jangan asal sembarangan. Misalnya nama kita Anu Coy, misalnya Sariwati Coy, itu nggak usah. Jadi orang kebanyakan artinya seluruh provinsi itu nggak mengenal nama kita. Yang penting kita mengenal produknya, ya. Bukan nama kita, tapi kalau kecuali PT kita udah besar, perusahaan kita besar, nah nggak apa-apa baru nama kita. Kemudian di bawahnya, teman-teman, ini adalah teksnya, description-nya, artinya penjabaran daripada judulnya. Jadi ini sangat penting sekali, ya. Jadi kalau dia mesin Google itu pertama membaca UI judulnya. Kalau misalnya kita ketik, contohnya ya teman-teman ya, misalnya kita ketik komunitas Mapindo, maka mesin Google itu akan membaca dulu judulnya. Kalau dia cocok, dia keluarkan. Kalau dia nggak cocok, maka dia akan baca lagi teks atau description-nya. Kalau dia ada misalnya komunitas Mapindo, dia keluarkan. Ya, kalau misalnya semuanya cocok, maka kita akan berada di peringkat yang pertama ya teman-temannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi kalau misalnya tadi karakter mesin Google, bagaimana sih karakter dari mesin Facebook atau sosial media lainnya? Jadi karakter mesin Google beda dengan karakter mesin Facebook, ya. Google adalah Google, penciptanya beda. Kemudian Facebook itu Mark Zuckerberg ya, itu Facebook itu beda lagi, ya. Jadi di dalam Facebook itu yang karakter mesinnya itu adalah pertama menyarankan kesamaan. Misalnya kita sama-sama ya, artinya menyarankan kesamaan tempat tinggal, atau minat, atau sekolah, atau hobi, menyarankan kesamaan hashtag ke teman-teman. Jadi artinya gini, artinya kita tinggal misalnya di kota Medan, maka Facebook akan menyarankan orang-orang yang tinggal di kota Medan itu untuk di-add, untuk diajak berteman gitu ya. Kemudian kalau kita kesamaan misalnya minat, misalnya kita minatnya suka membaca, maka akan disarankan kepada teman-teman yang suka membaca. Kemudian sama-sama dengan sekolah, misalnya sekolahnya dari sekolah Sutomo, maka semua teman-teman yang pernah sekolah Sutomo, dia akan keluarkan semua, kita tinggal add gitu, ajak berteman. Kemudian kalau kita misalnya suka hobinya misalnya olahraga, baseball, sepak bola, maka Facebook itu akan melihat siapa sih hobi yang sama, sehingga dia akan keluarkan teman-temannya. Kemudian tinggal kita ajak teman. Jadi banyak sekali fungsinya ya teman-temannya. Kemudian kesamaan hashtag juga sama, menyarankan teman juga sama profilnya ya. Jadi banyak sekali mesin Google yang baca itu. Jadi bagaimana nanti saya ajari satu persatu teman-temannya. Kemudian menyarankan sukanya, dia sukanya apa? Misalnya dia sukanya coklat atau sukanya misalnya warna pink segala macam. Pokoknya kita isikan semua di dalam Facebook marketing, kita semua isi sebanyak-banyaknya. Kemudian menyarankan tertarik atau hadir. Kalau misalnya kita di dalam Facebook acara, kita bikin Facebook acara yang menarik, maka dia tinggal klik hadir atau segala macam. Jadi strategi kita buatlah Facebook setting sesuai dengan kata kunci. Nah, itu sesuai dengan kata kunci. Kemudian kota target kita apa? Kemudian setting minat, sekolah, hobi, dan lain-lain sesuai kota target. Nanti akan kita buktikan, kita akan praktekkan bagaimana membuka Facebook marketing yang baik dan benar ya teman-teman ya. Oke, perlu teman-teman ketahui, ini sebagai bonus, artinya biasanya kita taruh di paling bawah, paling belakang ya, artinya di dalam setelah judul, kita taruh yang di belakang, misalnya, jual kain masker terpercaya. Jadi di belakangnya itu ditekankan, itu kata-kata bombas, artinya orang meyakinkan orang. Misalnya yang kedua, jual kain masker terlaris gitu ya. Ngerti kan teman-teman kan? Misalnya lagi, jual masker kain termurah atau terbaik bergaransi. Jadi di belakangnya ini kita kasih kata-kata yang bombastis supaya orang lebih yakin kita kepada produk kita, kepada website kita, kepada Facebook kita. Rata-rata orang pasti akan mencari, akan terjadi closing yang besar-besaran teman-teman ya. Jadi ini ada dua, teman-teman boleh aja ngambil dua, salah satu yang misalnya yang paling cocok dengan kita ngambil aja ya. Oke teman-teman, itu udah ngerti ya. Jadi mudah-mudahan dengan kata-kata, kita taruh kata-kata bombastis ini di belakang itu akan menunjang ya penjualan produk kita. Nah, nanti di dalam situ Facebook saya akan ajarin bagaimana mengoptimasi nama, kemudian visual. Misalnya kita di sini ya, kita gambar kita. Setelah gambar produk kita taruh ada watermark-nya. Jadi jangan asal taruh foto aja, kita nggak ada taruh watermark ya. Jadi di dalam handphone, nanti di dalam handphone atau di dalam laptop, itu laptop ya,
atau dalam komputer itu gampang aja membuat watermark atau segala macam ya. Kalau tapi handphone itu bisa aja cari nanti di Google atau kemana bagaimana membuat watermark di foto kita. Pasti teman-teman banyak ya, di YouTube itu banyak sekali. Jadi kita tinggal mesti watermark kepada foto-foto kita. Kemudian ini adalah logonya. Nah, ini adalah namanya. Jadi kita mau optimasi nama, mau optimasi visual segala macam supaya orang tahu, oh ini Facebooknya jualan masker gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung, nanti saya ajarin step by step. Ini hanya gambaran dulu ya, gambaran secara keseluruhan dulu ya. Kemudian, nah teman-teman bisa aja misalnya kita mau masuk, kita mau ajak berteman dengan grup, misalnya grup jual beli online ya. Nah di sini teman-teman perlu ketahui, misalnya jual beli online ya, itu semuanya kisaran, misalnya kisaran jual beli online itu anggotanya ada 67.000 anggota. Ya, jadi ada 8.000 postingan per hari. Jadi ini kita ajak bergabung supaya kita bisa masuk ke komunitas itu dan kita pelan-pelan akan menawarkan produk kita. Ya, artinya kita siap bersaing dengan mereka. Kemudian jual beli mareram segala macam ya. Artinya di sini adalah anggotanya sangat banyak. Jadi peluang kita terjadi closing akan besar. Tapi ilmu kita mesti artinya ada ilmu kita untuk bersaing ke mereka gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian setelah kita ajak grup, biasanya misalnya ada yang pertanyaan atau nggak ada, nggak apa-apa. Misalnya kita jawab aja. Misalnya yang pertama, apa motivasi Anda untuk bergabung di grup? Ya mau jualan online gitu aja ya. Ya pokoknya jawab seadanya saja, nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan pasti disetujui oleh admin grupnya gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kalau misalnya ini tadi yang saya bagaimana kita mencari grup jualan, kita ketik aja di sini, grup jual beli online atau di sekitar kota domisili kita di Medan, atau di Aceh atau di Sumatera, nggak apa-apa. Nanti keluar itu, nanti kita tinggal ajak bergabung. Nah, kemudian nah ini teman-teman yang saya masukkan kita, ini berteman. Ya, jadi setiap nanti muncul semua, kita tekan konfirmasi. Kemudian ada sarannya, ada saran ini ya kita tinggal tekan tambah teman. Ingat, tapi teman-teman, jangan kita makin asik, kita semuanya teman-teman, kita ajak semua. Ingat, jadi Facebook itu artinya mesin, ya mesin juga akan menengok, misalnya kita tambah teman itu 50 sampai 100 orang per hari, itu otomatis mesin Facebook akan curiga, ini yang kerja ini mesin atau orang. Jadi kalau misalnya kita harus tahu batasannya, misalnya kita ajak temannya, kita konfirmasi, ini nggak apa-apa berapa banyak kita konfirmasi, tapi tinggal tambah teman, kita harus hati-hati, misalnya kita kesamaan, misalnya tadi minat, ya, kita kesamaan sekolah, kesamaan tempat tinggal segala macam. Ini nanti Facebook akan menyarankan tambah teman. Itu kita harus batasin. Satu hari misalnya boleh 20 atau 30 kita klik aja. Setelah itu berhenti. Besok baru sambung lagi gitu ya. Jadi teman-teman jangan keasian terus saja tambah-tambah sampai 100 orang. Nanti takutnya Facebook kita akan terblokir. Artinya mesin Facebook itu menganggap kita sangat-sangat seperti mesin. Ya, mesin untuk mencari teman itu menjual terus ya, dia nggak mau. Facebook itu biarpun mesin, tapi dia mau mencari yang orang itu di dalam Facebook itu semuanya adalah manusia, bukan robot ya, bukan robot. Karena robot itu kalau misalnya komunikasi dengan yang lain nggak bisa sejalan. Ya artinya Facebook lebih suka dengan orang ya gitu ya, tambah temannya, ingat ya. Nah itu nanti kita akan ajarin lagi ya. Kemudian kalau misalnya kita buat acara, nah ini kita isi acara, misalnya nama acara kita apa. Ingat nama acara ini kita masukkan kata turunan ya, kata turunan yang kita udah cari di Google Suggestion atau Google CID, itu kita pilih aja di sini nama acaranya apa, kemudian jenis acaranya apa, lokasinya. Nah, ini lokasinya ini sangat-sangat penentu. Misalnya kita mau buat acaranya apa, kita lokasinya ya kita mesti di sekitar kota domisili kita, ya. Jadi supaya itu menarik untuk peserta-peserta yang untuk datang, gitu ya. Oke, terbitkan. Nah, itu semuanya gratis semuanya ya. Nah, itu jadi cukup sekian gambaran apa itu Facebook marketing. Nanti untuk video berikutnya kita langsung ajarin bagaimana sih kita langsung praktekkan bagaimana membuka Facebook marketing yang baik dan benar. Ini hanya sekilas gambaran saja. Jadi teman-teman sudah ada punya, oh gambaran saya bagaimana. Jadi teman-teman tidak akan menyesal memberi video kita kali ini karena video ini penuh-penuh prakteknya. Oke, saya rasa cukup sekian sampai di sini video ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.